semangat. Perkenalkan, nama saya Robertus Febrion, nomor induk mahasiswa 24869051129. Saya mahasiswa PPG Pendidikan Agama Katolik batch 1 tahun 2024, kampus Santo Yakobus Merauke, sekolah asal SMPN Satap Golonderu. Pada hari ini, Jumat tanggal 18 Oktober 2024, saya akan mengajar di kelas 8 dengan topik sengsara dan wafat Yesus. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi semua. Selalu semangat pagi, salam satu hati. Yes, yes, yes. Silakan dulu. Terima kasih, Bapak. Apa kabar hari ini? Baik. Hadir semua? Baik. Kelasnya. Bagaimana kelas? Tidak, Pak. Siapa yang tidak masuk? Bapak. Alasan? Tidak dapat. Tidak tahu. Bapak. Mungkin sakit. Tidak, Pak. Hah? Tidak, Pak. Tidak tahu. Tidak, Pak. Oke, baik. Kita awali kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa. Saya minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Ya. Kita semua diminta untuk berdiri. Marilah kita satukan hati berdoa dalam memperbaiki Allah Bapa di dalam surga, sembahlah terima kasih atas perlindungan-Mu dalam hari ini, dan tempat ini kami bisa berkumpul bersama. Ya Bapa, lindungilah kami saat KBR kami berlangsung, agar apa yang berbeda kami bisa paham. Nama kami puji, kini dan pada segala masa. Amin. Baik, terima kasih. Saya yakin karena kita di pagi hari meskipun di luar mendung, tapi meskipun mendung, tapi semangat kita tidak pernah putus. Ya tidak? Masih semangat? Semangatnya. Mana semangatnya? Sebelum kita memulai pelajaran kita dalam topik yang nanti kita akan dalami bersama, alangkah baiknya kita akan membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini maksudnya supaya proses pembelajaran kita berlangsung dengan aman, baik sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Sekarang saya tanya, kira-kira selama proses ini kita mau buat apa sih? Supaya kelangsungan proses pembelajaran kita ini berlangsung dengan aman. Ya, Pak. Ya, Tidak boleh ribut sama les. tidak boleh ribut selama les. Ya baik, saya dari belakang. Tidak boleh dijual, tidak boleh dijual dengan sana. Tidak boleh minta izin keluar ruangan selama proses pembelajaran. Yang lain? Oke. Sepakat dengan dua hal ini? Ya, yang pertama tadi tidak boleh ribut. Yang kedua tidak boleh minta izin keluar ruangan selama proses pembelajaran berlangsung. Kita bentar. Ya. Topik pembelajaran kita yang kita akan belajar bersama pada hari ini yaitu tentang sengsara dan wafat Yesus. Di depan sebenarnya di slide itu, coba sama-sama baca. Sengsara dan wafat Yesus. Namun sebelum lebih jauh kita akan mendalami tentang topik sengsara dan wafat Yesus, sedikit saya tanya kepada kalian semua. Kira-kira di rumah kamu buat apa? Coba satu-satu jawab. Satu-satu jawab. Dari sini dulu. Membantu orang tua. Iya, dari sini. Cara berurutan nanti selesainya di kelas.
Membantu orang tua cari kayu. Membantu orang tua cuci piring. Yang lain, dari sana dulu. Membantu orang tua memasak. Iya. Membantu orang tua mencuci piring. Berkaitan dengan hal-hal yang kalian lakukan di rumah, sebagai tentunya itu menjadi sebuah aktivitas yang sering kali kita lakukan di rumah. Membantu orang tua mencuci piring, membantu orang tua mencari kayu, membantu orang tua mencuci pakaian, dan sekian banyak hal yang kalian lakukan ini. Kira-kira bagaimana tanggapan orang tua kalian melakukan itu? Senang. 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 Kita tepuk tangan dulu. Berdiri. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, kita buat ice breaking. Ya? Jadi ice breakingnya kita buat dilangkah tangan 1 sampai 5. Jika diminta tepuk 1, bisa? Sampai 5. Atau sampai berapa sudah saya minta sudah? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Baik, silakan dulu. Ya, berkaitan dengan materi yang akan kita dalami bersama, yaitu tentang sengsara dan Bapa Yesus. Adapun tujuannya itu supaya kalian sebagai peserta didik mampu memahami makna pengorbanan Yesus, sehingga mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan berpihak pada yang miskin, menderita, dan kekurangan. Ini yang menjadi tujuan kenapa kita harus jalan bersama terkait dengan topik tentang Bapa dan sengsara Yesus. Itu tujuannya. Langkah pertama yang harus kita lakukan sepanjang proses pembelajaran ini, yang pertama kita akan melihat sebuah cerita. Ada sebuah cerita yang berjudul Bambu Itu. Ya. Sekarang saya akan bagikan LKPD. Di dalam LKPD ini sudah ada ceritanya. Silakan kalian baca sebentar dalam kelompoknya masing-masing. Dalam kelompoknya masing-masing, kalian akan bacakan ceritanya. Kemudian kalian akan dalami. Ada beberapa pertanyaan yang sudah dimuatkan di sini. Saya yakin bahwa kalian ini sudah ada dalam kelompoknya masing-masing. Sudah ya? Silakan kalian baca ceritanya yang sudah termuat dalam LKPD yang saya sudah bagikan itu. Silakan kalian baca dan selesaikan. Silakan kalian kerjakan beberapa pertanyaan yang ada di situ berkaitan dengan cerita yang sudah ada dalam LKPD. Silakan. Baca dulu ceritanya dan ada beberapa pertanyaan di bawahnya itu. Silakan kalian kerjakan, selesaikan beberapa pertanyaan itu berdasarkan cerita yang ada di atas. Coba kelompok mana yang sudah? Yang lain, kelompok yang lain? Sudah. Saya mulai dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Persoalan apa saja yang terdapat dalam cerita di atas? Jawab, ada yang mempertanyakan keabsahan kepengurusan kami tidak bermanfaat. Banyak rekan kita yang merasa gundah dan lemah diri. Nomor 2, menurut kalian mengapa sebagian umat memberi dukungan kepada aktivitas
penggalangan dan dengan cara menjual jasa untuk mencuci motor kepada umat. Nomor 3, menurut pemikiran kalian, mengapa ada sebagian umat yang tidak mendukung aktivitas OMK? Jawab, sebagian banyak umat menolak aktivitas OMK karena mereka melihat pengurusan OMK yang ada. Tidak jelas menganggap kegiatan OMK tidak bermanfaat. Nomor 4, jika kalian menjadi aku dan cerita tersebut, apa yang akan kalian lakukan menghadapi peristiwa itu? Jawab, menerima pendapat saya selalu berusaha agar mereka percaya dengan saya. Itu saja. Kita berikan satu kali tepuk mantap untuk kelompok 3. Dari kelompok lain? Ya. Kelompok 3, mereka sudah mempresentasikan hasil diskusinya berkaitan dengan beberapa pertanyaan yang ada di dalam LKPD itu. Mereka sudah selesaikannya dengan baik. Itu menurut mereka. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain. Ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak ada? Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 3. Dengan cerita yang sudah kita dalami bersama, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan, yaitu anak-anak terkasih, tidak semua perbuatan baik dapat diterima dengan baik pula. Sebagaimana yang dikisahkan dalam cerita tadi, di mana kehadiran OMK yang sebenarnya yang seharusnya mereka ingin membawakan sesuatu yang baik, namun di mata orang lain itu tidak baik, sehingga kehadiran mereka itu ditolak. Ada alasan tertentu perbuatan baik bisa saja ditolak. Yesus pun mengalami hal yang sama. Yesus telah banyak melakukan mujizat. Ada yang menerima pengakuan Yesus melalui mujizat, ada pula yang menolak dengan berbagai alasan. Yang kedua, di slide ada gambar dan juga di LKPD yang saya sudah bagikan itu. Kalian perhatikan gambar-gambar yang ada di sana di LKPD itu. Dan gambar-gambar yang ada di situ itu disusun secara acak. Tugas kalian sekarang silakan kalian urutkan gambar itu secara berurutan berkaitan dengan kisah sengsara Yesus. Mulai dari mana ia mengalami penderitaannya sampai pada akhirnya ia mengalami situasi wafatnya di kayu salib. Silakan kalian urutkan gambar itu mulai dari yang pertama sampai dengan yang ke-6. Silakan. Sudah? Sudahkah kalian mengurutkan gambar itu secara berurutan? Sudah. Coba dari kelompok mana yang lebih awal untuk mengekspresi? Dari sini dulu. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami akan membaca hasil diskusi kelompok kami. Urutkan gambar tersebut dengan benar. Yesus ditangkap. 1. Yesus ditangkap. 2. Yesus diadili. 3. Yesus dimahkotai duri. 4. Yesus memanggul salib. 5. Yesus dipaku di kayu salib. 6. Yesus disalib. Ya. Itu menurut kelompok 2. Ada kata-kata dari kelompok lain? Mungkin ada yang beda? Ada yang beda? Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, itu urutan gambar yang ada. Tadi diberikan secara acak, kita berikan secara acak gambar berkaitan dengan kisah sengsara Yesus. Menurut kelompok 2, yang pertama Yesus ditangkap. Yang kedua, Yesus diadili. Yang ketiga, Yesus dimahkotai duri. Yang keempat, Yesus memanggul salib. Yang kelima, Yesus dipaku di kayu salib.
Dan yang keenam yang terakhir, Yesus disalib. Yesus disalib. Yang berikut, saya minta kalian membuka kitab suci, buka Injil Markus bab 15 ayat 1 sampai 39. Kalian buka Injil Markus bab 15 ayat 1 sampai 39. Kalian baca teks itu, dan di LKPD yang juga sudah saya berikan itu, saya sudah bagikan. Silakan kalian selesaikan beberapa pertanyaan yang ada di situ berkaitan dengan isi teks Injil Markus bab 15 ayat 1 sampai 39. Beberapa pertanyaan sudah ada dalam LKPD. Silakan kalian selesaikan beberapa pertanyaan itu. Kalian baca dulu teksnya. Sudah? Dari kelompok mana yang sudah? Ya, dari kelompok 1. Saya minta dari kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya dalam kelompok. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Mengapa kelompok orang-orang yang menolak perkataan Yesus itu bersikeras untuk menyalibkan Yesus? Jawab, karena Yesus sangat dibenci oleh orang-orang Yahudi. Hal-hal yang membuat mereka membencinya adalah Yesus mengakui dirinya Mesias yang akan datang. Yesus mengakui dirinya putra Allah. Yesus menentang adat istiadat Yahudi. Yesus dan murid-muridnya bekerja pada hari Sabat. Yang kedua, mengapa Yesus mau menjalani peristiwa menderita, sengsara dan bakal Yesus di kayu salib? Jawab, karena begitu besar cinta Tuhan Yesus kepada Bapa dan kepada dunia. Yang ketiga, bagaimanakah sikap Yesus dalam menghadapi penderitaannya? Jawab, Yesus tetap tenang sampai azab menjemputnya. Nomor 4, sikap apa saja yang dapat kalian lakukan dalam mendalami sikap Yesus ketika menghadapi penderitaan? Jawab, Yesus selalu tenang dan bijaksana dalam menjawab pertanyaan dari Pilatus. Dan Yesus berusaha menghibur wanita-wanita Yerusalem yang mengutangisinya. Terima kasih. Saja. Ya, kita berikan satu kali tepuk mantap untuk kelompok 1. Beberapa hal yang harus kita ikuti bersama. Kalian sudah menjawab beberapa pertanyaan yang sudah disediakan dalam LKPD yang tadinya saya sudah bagikan, dan kalian sudah mengerjakannya dengan baik. Atas semua yang sudah kalian kerjakan, ada beberapa hal yang kita ambil, kita petik menjadi sebuah kesimpulan, yaitu penderitaan yang dialami Yesus merupakan konsekuensi dari tugas putusannya untuk melaksanakan kehendak Bapa dalam mewartakan dan menegakkan kerajaan Allah. Yesus sungguh bertanggung jawab dan rela berkorban tanpa pamrih sampai mati, menyerahkan dirinya kepada kehendak Bapa. Keteladanan Yesus dalam menghadapi penderitaan tampak dalam beberapa peristiwa berikut. Yang pertama, Yesus tabah dalam menghadapi penderitaan dan berserah diri kepada kehendak Bapa. Sebagaimana yang sudah kalian diskusikan dalam kelompoknya masing-masing tadi, dan dari kelompok 1 sudah menegaskan tentang hal ini, bahwa Yesus begitu tabah dalam menghadapi penderitaan
dan berserah diri kepada kehendak Bapa. Yang kedua, Yesus tidak bersikap egois dengan hanya memikirkan penderitaan yang dia alami. Dan ia boleh mengalami itu semua untuk menyelamatkan kita semua yang berdosa. Dia tetap mengatakan kabar sukacita kepada mereka yang membutuhkan, walaupun dia sendiri sedang mengalami penderitaan. Meskipun dia mengalami sengsara sampai pada wafatnya di kayu salib, dikala ia mengalami peristiwa sengsara, dia tidak pernah meninggalkan para muridnya. Dia tidak pernah meninggalkan kita semua. Seperti peristiwa Yesus menghibur perempuan yang menangisi dirinya. Ketika berada di atas kayu salib, Yesus tidak menghujat ataupun menyumpahi orang-orang yang telah menyalibkan dia. Tetapi justru sebaliknya, Yesus mengampuni dan mendoakan mereka. Sebagai muridnya, kita yang ada di dalam ruangan ini, sebagai muridnya dalam konteks sekarang, kita harus belajar dari sikap Yesus dalam menghadapi penderitaan. Sebagai manusia, tentunya kita tidak pernah diluputkan dari yang namanya penderitaan. Mengalaminya setiap saat. Yang pertama yang harus kita ikuti adalah kita harus tetap tabah dalam menghadapi penderitaan dan disertai sikap penyerahan diri kepada Tuhan. Itu yang harus kita ikuti. Kita harus tabah atas penderitaan yang kita alami. Sembari kita menyerahkan semuanya itu kepada siapa? Kepada Tuhan. Yang kedua, harus berani menghadapi risiko demi menegakkan kebenaran dan keadilan. Apapun yang harus kita alami, kita harus berani mengalami, kita harus mengambil dan menegakkan kebenaran dan keadilan. Yang ketiga, kita semua diajak untuk tetap solider terhadap mereka yang miskin. Itu tugas kita yang sekarang sebagai murid Kristus, bahwa kita harus peduli kepada siapa saja, terutama kepada mereka yang menderita apa saja, baik itu karena sakit, karena penderitaan yang lain, dan yang membutuhkan pembebasan dalam hidupnya, meskipun kita sendiri juga mengalami penderitaan. Yang terakhir, dari sekian banyak yang sudah kita dalami bersama, mulai dari mendalami cerita, di mana dalam cerita itu tadi mengisahkan tentang bagaimana OMK dengan berbagai aktivitasnya yang sudah direncanakan pada awalnya, namun pada akhirnya mereka ditolak oleh sekian banyak umat dalam konteks kehidupan lingkungan mereka. Kehadiran mereka itu ditolak. Kenapa ditolak? Karena sebagian besar umat memandang bahwa kegiatan yang hendak dilakukan oleh OMK itu adalah tidak bermanfaat. Sebagaimana yang dikatakan oleh kelompok 3. Kelompok 3 tadi menyampaikan berdasarkan hasil diskusi mereka bahwa kehadiran OMK dalam konteks kehidupan umat secara keseluruhan, kehadiran mereka itu sungguh-sungguh tidak bermanfaat. Yang kita pada hari ini, saya minta kalian untuk merefleksikan atas apa yang sudah kita dalami bersama sepanjang proses pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita sudah belajar bagaimana memahami konsekuensi atas pewartaan Yesus. Yesus harus menanggung konsekuensi yang luar biasa untuk pewartaannya. Dia harus mengalami suatu penderitaan yang tak terperinci. Ia dihina dan disiksa. Ia tidak bersalah, tetapi diperlakukan bagaikan seorang penjahat. Pertama yang harus kalian refleksikan, apakah balasan kita atas apa yang telah dilakukan Yesus? Yesus
sungguh dia mengalami penderitaan. Namun penderitaan yang dia alami itu, dia menjalankannya dengan setia. Dengan setia. Dia tidak pernah menolak. Dia menerima saja atas penderitaan yang dia alami. Dia menerima dengan setulus hati. Di dalam hatinya dia tidak pernah memikirkan egois. Dia selalu memikirkan yang lain. Dalam konteks apa? Penderitaan yang dia alami itu kalau dilihat secara manusiawi itu sungguh-sungguh aneh. Mana bisa kita yang berdosa, dia yang tanggung sampai pada kematiannya di kayu salib. Yang berikut, ingat kalian bagaimana sikap Yesus dalam menghadapi penderitaan. Yang ketiga, barangkali kalian meneladani sikap Yesus dalam menghadapi penderitaan. Silakan kalian tulis refleksi itu tadi, beberapa pertanyaan yang menjadi refleksi kita bersama. Silakan kalian tulis. Dan refleksi yang sudah kalian kerjakan itu sebentar kalian akan kumpul. Hasil refleksinya tadi dikumpul. Silakan kumpul kalau sudah selesai kerja. Kumpul. Mari kita akhiri proses pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Dan kita satu orang pimpin kita dalam doa. Kita semua diminta untuk berdiri. Selamat beristirahat.